Halo, kelas 6. Balik lagi sama Ibu, ya. Kita lanjutkan pelajaran kita IPS, ya. Lanjutkan IPS-nya. Ibu tahu, kalian pasti akan mengatakan, "Ih, Ibu sama aja, cuma beda background di belakang." Ya. Ya memang sama, Ibu kan berada di kelas, ya. Jadi cuma backgroundnya berbeda. Ibu belum ada mau jalan-jalan, ya, belum ada ke tempat-tempat yang lainnya biar bisa buat ini nggak cuma di lingkungan sekolah, ya. Nanti ada saatnya Ibu akan keluar membuat video itu di luar, ya. Makanya tetap saksikan dan pantengin nih, ya, video-video Ibu, ya, biar tahu kira-kira Ibu berada di mana nih. Kalau sekarang Ibu masih berada di sekolah, ya, dengan background yang sama, ya. Apalagi hari ini ketemu 2 pelajaran sama Ibu dan Ibu cuma beda background. Ibu tahu pasti kalian akan bilang, "Oh, Ibu sama aja," dibilang kan. Dataran rambutnya sama, ininya sama, cuma backgroundnya yang berbeda, ya. Nanti Ibu akan berusaha cari tempat yang lain biar lebih fresh wajah-wajah kalian lihat Bapak Ibu guru, ya. Oke. Hari ini kita masuk ke materi IPS, ya. Silakan buka bukunya halaman 67. Buka buku kalian halaman 67. Nah, di halaman 67 ini kita mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Jangan bosan, ya. Kita kayaknya untuk beberapa pelajaran di awal ini memang kita belajarnya adalah ASEAN, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang memanfaatkan kondisi geografis dalam kehidupan ekonominya, ya. Nah, kalau sekarang kita mengidentifikasi kegiatan ekonominya di negara-negara ASEAN. Di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah lihat perekonomiannya, ya, dalam bidang ekonomi atau kehidupan ekonominya setiap negara ASEAN itu sebagai apa. Dan kalian sudah menjawab soal kemarin, ya. Di Asia Tenggara itu umumnya adalah sebagai negara-negara agraris atau negara-negara yang lebih memaksimalkan atau memanfaatkan dalam bidang pertanian, ya. Hampir semua jawaban kalian itu udah benar, ya. Dan ada beberapa negara yang memang tidak negara agraris atau tidak dalam dunia pertanian, tapi mereka mengolah sumber daya alamnya yaitu dalam bentuk pertambangan atau dunia minyak, ya. Nah, seperti Brunei Darussalam dan Singapura. Kalau yang lainnya kan umumnya adalah agraris atau pertanian. Dan jawaban kalian hampir semuanya benar, ya. Kalau Ibu lihat dari jawaban yang kalian kumpulkan, secara garis besar kalian sudah memahami tentang perbedaan-perbedaan tiap negara-negara ASEAN. Itu sudah terlihat dari cara kalian menjawab soal, ya. Yang cukup memperhatikan itu adalah tulisan kalian, nak. Tolong tulisannya diperbaiki, ya, biar Bapak Ibu guru tidak pusing membacanya, ya. Yang kecil jangan terlalu kecil, yang besar jangan terlalu besar, yang berjarak jangan terlalu jauh sekali jarak-jaraknya, ya, tulisannya, ya. Sudah kelas 6, tolong tulisannya diperbaiki, ya. Yang kita bahas pada hari ini yaitu kalian mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Sama, mengidentifikasi itu sama dengan kita yang kalian lakukan kemarin, membandingkan 2 negara, ya. Nah, di halaman 68, coba kalian lihat di halaman 68, di sana ada lingkaran diagram pen kembali. Kalian membandingkan 2 negara kembali dalam kegiatan ekonominya, ya. Memang sih kalau kita lihat buku kalian dianjurkan itu kalian mengambil informasi itu dari majalah, koran atau internet, ya. Tapi kalau itu agak ribet, ya,
kalian bisa mengambil kegiatan atau potensi ekonomi ini di pelajaran kita sebelumnya. Di pelajaran kita sebelumnya kan sudah lengkap juga dalam bidang atau kehidupan ekonominya sudah jelas diberitahukan, sehingga kalian bisa menjawab soal latihan kemarin. Kalian bisa manfaatkan tentang penjelasan yang ada di pelajaran kita sebelumnya, ya. Nah, baru kalian bandingkan dua negara, ya. Bandingkan dua negara, ditulis di buku catatanmu ya. Bandingkan dua negara, pilih salah dua negara yang kamu inginkan, kemudian kamu bandingkan. Kamu lihat potensi ekonomi ataupun kamu lihat kegiatan ekonomi dalam dua negara itu apa, ya. Kemudian bandingkan, ya. Nah, itu untuk catatan kamu pada hari ini, karena kita cuma di sini adalah mendiskusikan lagi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi nanti di buku catatan kamu adalah perbandingan dua negara dalam bidang ekonomi atau kegiatan ekonominya, ya. Bandingkan dua negara dalam kegiatan ekonomi seperti yang tertera di halaman 68, ya. Untuk informasi kegiatan ekonomi dua negara tersebut, kalau kamu rasa memang di buku paket itu kurang lengkap, kamu boleh cari di majalah, koran, ataupun dari internet seperti yang dianjurkan di buku ini, ya. Tapi bagi kamu yang sulit rasanya mendapatkan internet, koran, ataupun majalah yang kamu ada di sekitar kamu, maka gunakanlah buku paket yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Materi yang kemarin itu gunakanlah itu untuk mendiskusikan, ya, kira-kira dua negara ini potensinya di mana aja. Nanti kamu lihat di situ, ya. Kamu bandingkan dua negara ini, ya. Itu untuk catatan kamu. Dan untuk latihan, ya, untuk latihan kalian itu silakan buka bukunya halaman 70, kerjakan yang nomor 1, ya. Jadi ada dua nanti yang kamu kumpulkan, yang satu untuk yang catatan, ibu mau lihat dua negara yang kalian pilih kembali, kemudian kamu lihat kegiatan ekonominya, dan latihan halaman 70 nomor 1. Nanti kamu bandingkan juga sama, hampir sama area pertanyaannya, karena kemarin kita udah dapat penjelasannya. Jadi hari ini khusus kita untuk membandingkan dan juga mengerjakan latihan. Kalau untuk yang penjelasannya, karena sudah lengkap pada penjelasan kita yang pertemuan kemarin, jadi ibu rasa tidak sulit lagi untuk kalian untuk mencarinya, karena dari latihan yang kalian kumpulkan kemarin sama ibu untuk EPS-nya itu udah pas semua, dan hanya beberapa orang mungkin yang ada agak kurang, tapi selebihnya kalian pun sudah memahami, semuanya sudah kamu dapat dan kamu bisa memilah dari penjelasan tersebut. Jadi untuk hari ini itu saja yang kita kerjakan, ya, untuk EPS-nya. Jadi jangan lupa bandingkan dua negara seperti yang halaman 68, dan juga mengerjakan latihan halaman 70 nomor 1. Dikumpulkan pada jam yang ditentukan, ya. Ibu ingatkan sekali lagi, tolong tulisannya diperbaiki atau dibikin lebih rapi, ya, biar Bapak Ibu guru tidak sulit untuk membaca tulisan kalian. Oke? Sampai hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan materi untuk pertemuan berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, ya. Selalu cuci tangan dan juga menggunakan masker jika di luar. Oke. Tetap sehat, tetap semangat. Bye bye.